Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan yang sudah ada di tempat. Untuk pembukaan saya ambil alih, yang dimana kami selaku mahasiswa STEM Bina Muda bermaksud dan bertujuan datang ke tempat ini dan berterima kasih juga kepada Bapak Dede Kakak, pemilik perusahaan CP Langit Karya. Beliau adalah sosok yang dermawan, yang inspiratif dan telah berkontribusi untuk memenuhi dan membantu menyelesaikan tugas kami, yang dimana kami akan mewawancarai beliau dan akan menjadi narasumber dari acara hari ini, yang dimana sesi wawancara akan dimulai yang diawali oleh Kang Nandri, selanjutnya Kang Bagas, selanjutnya Kang Kusmani, dan terakhir penutupan oleh saya sendiri. Untuk sesi pertanyaan akan diawali oleh Kang Nandri. Maka Kang Nandri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Nandri. Ya, Wawancara pertama saya, latar belakang perusahaan itu seperti apa sih Pak? latar belakang. Ya, perusahaan. Latar belakang itu awalnya saya itu menjadi korban PHK, korban pemutusan hubungan kerja di sebuah perusahaan. Hanya saja PHK ini menjadikan saya memiliki niat untuk memiliki usaha sendiri. Ide awalnya itu, inspirasinya itu ketika suatu malam saya pulang dan kondisi jalanan itu gelap, lampu-lampu jalan itu gelap. Di 2010 itu Indomaret banyak yang buka 24 jam, Indomaret, Alfamart, sehingga si jalanan itu terbantu penerangan oleh neon box Indomaret, neon box Alfamart dan sebagainya. Saya bertanya, itu siapa orang yang bikin neon box? Di mana produksinya? Siapa produsennya? Nah, dari situ awal mulanya terbersit ide. Karena selama saya bekerja itu belum pernah melihat orang bikin neon box, tahu-tahu udah terpasang. Awalnya dari situ. Kemudian ada satu orang relasi yang ternyata dirinya sama korban PHK juga. Dari perusahaannya dia bekerja di bidang advertising, terkhusus bikin neon box. Nah, di situ terjadi kolaborasi antara saya dengan teman saya untuk memulai usaha advertising yang di dalam itu bentuknya itu bikin neon box. Awalnya di situ. Itu terjadinya kurang lebih 2011-2012 awal. Iya Pak, mau nanya lagi, sama perusahaan ini bergeraknya di bidang apa aja sih Pak? Nah, untuk generalnya kita itu geraknya di advertising. Advertising hanya saja lingkupnya, kan advertising itu banyak ya, lebih kepada induknya makan periklanan. Baik itu iklan televisi, iklan cetak ataupun produk-produk billboard. Nah, kita mah dari divisi dari bidang advertising itu terkhusus di bagian media pasang seperti neon box, huruf timbul, papan nama, kemudian sign system. Jadi produk-produk yang memang sifatnya itu custom, ngebuatnya butuh keahlian. Kan kalau kita bikin flyer atau brosur cetak relatif mesin aja yang jalan. Kalau ini enggak, butuh keahlian
personil, tidak cukup hanya mengandalkan mesin. Geraknya di bidang advertising seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan dari Kang Adi udah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Magas. Semoga Kang Magas waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya mau bertanya ketika Bapak membuat produk, pemasaran produk, kan marketnya kemana, terus caranya bagaimana gitu Pak? Caranya Ya, cara memarketkan gitu Pak. Memarketnya. untuk penjualan kita itu pasarnya luas, variabel pasarnya itu luas, dari mulai instansi, BUMN, kemudian swasta, termasuk di dalamnya kan ada rumah sakit, ya, ada hotel, ada perbankan, ada bisnis retail, bahkan bisnis UKM. Terlebih kemarin pas zamannya COVID itu banyak orang bikin neonbox kecil. Mereka buka usaha sendiri di rumah. Nah, sementara untuk bikin neonbox besar biayanya besar kan. Maka mereka banyak yang bikin banyak pesanan masuk itu neonbox kecil. Sekedar buat identitas, mungkin identitas agar terlihat di GoFood ya atau di ShopeeFood gitu. Banyak itu di masa-masa Covid itu yang perusahaan-perusahaan besar kebanyakan gulung tikar, tetapi yang UKM tetap hidup. Nah, kalau bicara caranya gimana, ada dua, online dan offline. Online kita ada iklan di marketplace, di medsos, bahkan iklan pun terkadang iklan berbayar gitu ya. Kalau yang offline kita jualan ke relasi, kemudian ada juga yang sifatnya canvassing. Kayak misalkan melihat nih, kita lagi jalan melihat ada proyek pinggir jalan yang sepertinya dilihat itu mereka membutuhkan produk advertising, kita tutup pintu, tawarin produk, karena produsen langsung kan harga bisa bersaing ya. Harga bisa bersaing. Seperti itu sih caranya selama ini dilakukan. Mohon maaf ya Bapak ya untuk pertanyaan yang selanjutnya gitu ya, agak menyinggung gitu ya Pak ya. Gimana? Kalau omset tahunan gitu ya, keuntungan per tahunnya suka ada untungnya apa ada ruginya gitu. Jadi ada untung ruginya atau untung terus atau rugi terus gitu. Oh, omset tahunan. Kita tuh jalan kurang lebih ini masuk ke tahun 12. Ya, tahun ke-12. Kalau namanya usaha ya, omset mah naik turun kan. Tapi kalau dirata-ratakan setahun teh omsetnya 1,5 sampai 2 M omsetnya itu. Kalau keuntungan kisaran 10 sampai 20% keuntungan bersih. Jadi dari harga jual dikurangi HPP total termasuk di dalamnya biaya manajemen 10 sampai 20%. Ada pajak yang kayak gini? Pajak sebagian kita bayar pajak, sebagian lagi nggak, tergantung permintaan konsumen. Misal gini, ada UKM pesen produk nilainya cuma 500.000, dia keberatan kalau pakai pajak, ya berarti penjualan langsung tanpa pajak. Tapi kalau kita belanja bahan selalu pakai pajak.
taat pajak berarti bapak? Taat pajak kalau untuk kita belanja ke orang lain. Tapi kalau untuk kita jual ke orang lain, untuk taat pajak sih belum sepenuhnya ya. Kecuali kalau si konsumennya ini instansi atau BUMN. Kalau konsumennya retail, apalagi kelas UKM, itu relatif bebas pajak. Soalnya di bawah ya Pak. Betul, secara nilai transaksi pun kecil gitu ya. Dan di sisi lain, mereka juga kan sebetulnya dalam rangka memperjuangkan berkurangnya angka pengangguran ya. Dia juga cari nafkah juga kan. Cari jalan keluar juga. Katakanlah gini, belum apa-apa sudah kena pajak, kan kasihan. Kalau udah jalan usahanya, udah gede, kena pajak normal lagi, sudah seharusnya. Mungkin seperti itu ya Pak Ya. Dan dilanjutkan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, masih Aspen Septian. Ya. Mau bertanya bagaimana cara Bapak merekrut karyawan di sini? Apakah ada kriteria tersendiri? Merekrut karyawan. Kenapa Kang Puspani minat jadi karyawan di sini? Ya. Siapa tahu ada lowongan. Merekrut karyawan saya lebih kepada mengkolaborasikan ya. Mengkolaborasikan orang yang memiliki pengalaman dan orang yang baru lulus. Jadi mereka nanti ada proses pembelajaran di dalamnya. Misalnya gini, ketika saya buka lowongan, ada orang yang lamar, dilihat CV-nya, oh dia berpengalamannya di bidang yang sama, saya rekrut dia. Kemudian bila butuh tambahan orang, saya rekrut yang tidak berpengalaman. Asalkan misal dia punya atau dia lulusan SMK, jurusan mesin atau jurusan otomotif gitu ya. Atau ada juga diambil dari relasi atau tetangga yang memang kondisi dia itu sedang nganggur. Jadi sebelum saya merekrut orang lain yang tidak saya kenal, saya lebih mengedepankan relasi atau tetangga asalkan memiliki minimal basic skill untuk bisa terjun di bidang advertising. Jadi nggak selalu merekrut yang ahli-ahli, enggak, ataupun yang baru-baru semua fresh graduate, enggak juga. Karena nanti kerepotan di pengejaran target produksi. Kayak gitu. Terus dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana tantangan Bapak mengelola perusahaan ini? Tantangan, waduh kalau tantangan mah jangan dibilang ya. Iya. Gitu. Kalau bicara tantangan mah, ya namanya juga memperjalankan, pasti ada tantangan. Musim berganti, musim rame, musim normal, musim sepi, bahkan musim berganti. Kalau di bidang advertising itu biasanya nih Ramadan itu rame. Kemudian akhir tahun rame. Yang di luar itu sedang atau bisa dikatakan normal. Kalau yang agak-agak sepi itu biasanya bulan Februari. Dari 1 tahun itu bulan Februari. Itu biasanya agak sepi tuh Februari itu. Kecuali mungkinnya kalau ada order kontrak 1 tahun. Tapi kalau retail relatif Februari itu agak-agak turun gitu. Nah, di sisi lain gini kan, sumber daya manusia SDM
menariknya kalau di UKM itu duplikasi usaha itu mudah. Rekrut orang yang belum bisa apa-apa 1 atau 2 tahun, dia sudah banyak kemampuan, di tahun ketiga atau di tahun keempat dia resign, dia usaha yang sama. Nah itu lumrah, artinya memang sudah jadi keumuman kalau manusia itu ingin tumbuh dan berkembang ya. Nah kalau di tempat lain, kalau saya ngobrol-ngobrol, ketika ada karyawannya atau mantan karyawannya membuka usaha di bidang yang sama, di tempat lain itu jadi kompetitor. Secara umum kan demikian ya. Khusus di Langit Karya itu karyawan yang sudah mencapai level itu buka usaha yang sama itu kita rangkul, bahkan bisa dikatakan itu jadi tunas. Perjalanannya saling bantu. Kita punya kerjaan banyak nggak ke handle, kasihin ke dia. Dia punya kerjaan banyak nggak ke handle, dikasih ke kita. Jadi bukan sebagai kompetitor, ujungnya malah jadi partner, jadi mitra betul. Jadi dari sisi SDM, nah kalau bicara tantangan ya, apalagi untuk persaingan dagang dengan mudahnya akses internet, siapapun orangnya bisa buka iklan yang sama, bisa ngeduplikat iklan, bahkan hanya cuman dia edit nomornya saja. Harga sangat diadu satu sama lain. Jadi pintar-pintarnya kita netapin harga harus pas. Kalau terlalu murah, proyek jadi tapi kita rugi. Terlalu mahal, potensi untung ada tetapi angka deal minim. Iya. Kalah sama pembajak. Gimana? Kalah sama pembajak. Kalah sama pembajak. Kan dibajak. Ya, pembajak iklan gitu ya. Ya, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang dia belanja sendiri, kerjain sendiri, menjual sendiri, dikerjainnya di rumahnya sendiri. Artinya biaya-biaya itu bakal jadi ramping. Nggak perlu biaya tempat, nggak perlu biaya admin, nggak perlu biaya ongkir segala macam. Jadi HPP bisa murah. Aman. Iya, hanya saja volumenya dia nggak akan bisa gede. Jadi tantangan mah memang ada, tetapi di balik tantangan pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Gitu Kang. Sambil diminum Kang. Iya. Sambil diminum. Minum. Nah, gimana untuk Kang Fani? Sudah puas? Tidak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Terima kasih untuk Bapak sudah beberapa kali menjawab pertanyaan dari kami. Ya mungkin terakhir ini bisa disebut pamungkas juga kan? Gimana? Pertanyaan pamungkas dan sebagai penutup dari sesi wawancara kami hari ini. Ya. Ya mungkin kalau untuk sebagai penutup, nah tadi kan udah ngobrolin tentang latar belakang perusahaan ini kan Pak ya, tentang pemasaran, tentang omset, tentang cara tertib, tentang rekrutmen nih. Apalagi kan tentang rekrutmen, kalau misalnya punya karyawan kan pasti punya nih perusahaan ini tata tertib cara memanage sumber daya manusia tersebut. Nah mungkin kalau misalkan Bapak cara melakukan atau menertibkan SDM yang Bapak punya itu biasanya Bapak melakukan hal apakah? Mungkin ambil contoh tata tertibnya kayak gimana? Mungkin segitu Pak. Oke, langkah-langkah untuk memperjalankan tentu butuh ya tata tertib. Kita ada SOP kerja ada, manajer operasional ada, kemudian bagian
purchasing ya, bagian belanja juga ada. SOP-nya ada. Cuman menurut saya, bukan menurut saya, yang selama ini saya jalankan itu nggak cukup sekadar membagikan SOP, tapi butuh pola komunikasi yang lebih berdampak ketika briefing, ketika ngobrol, ketika merencanakan, itu dibangun suasana kondusif, suasana perhatian dan kepedulian. Jadi saya tidak memperlakukan karyawan itu sebagai mesin, tetapi mengajak mereka bersama-sama menyukseskan pekerjaan sehingga kita semua bisa mendapatkan hasil. Jadi tidak cukup hanya SOP, buat saya tidak cukup, tetapi butuh penyampaian yang lebih komunikatif gitu ya, lebih enak, lebih mudah diterima. Seperti itu sih yang biasa saya lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kata di bahasa Sunda, hade goreng ku basah gitu kan. Hade goreng ku basah, bukan hade goreng ku SOP. Tidak cukup aja. Iya, jadi kan mungkin kalau misalkan salah menyampaikan juga kan bisa-bisa kinerja mereka berkurang juga kan ya, Pak? Ya, mungkin selanjutnya ada, tadi kan udah membahas nih kita kemana-mana dari mulai sejarah, rekrutmen, SDM. Nah, paling juga untuk terakhir sesi tanya jawab kami, mungkin dari saya sebagai penutup, SWOT dari perusahaan Bapak, ada kan SWOT, ada strength, weakness, opportunity, threat. Nah, kemungkinan singkatan-singkatan itu kalau misalnya di perusahaan Bapak bagaimana? Ya, SWOT ya, SWOT. Untuk gambaran itu bicara strength itu kita produk kita itu produk yang krusial. Setiap orang yang punya usaha, gerai usaha pasti butuh produk kita. Nah, itu menjadi menjadi peluang, menjadi lahan kerja ketika membangun tim yang kuat dari segi kualitas produk dijaga, dari segi ketepatan akad komitmen dijaga, itu menjadi menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan. Nah, untuk kelemahannya itu dikarenakan mudah diduplikasi. Kalau orang kan beda-beda ya sifatnya, karakternya. Ada orang yang bisa dirangkul, ada yang tidak. Nah, kelemahannya itu ketika SDM yang sudah bekerja bertahun-tahun di langit karya kemudian menolak dirangkul, ingin berpisah, sehingga butuh kaderisasi lagi tukang, kaderisasi tenaga pendukung, itu terus-menerus terjadi. Nah, untuk kesempatan ya yang tadi setiap gerai butuh produk advertising, peluangnya masih sangat besar. Pembangunan terus-menerus dilakukan, rumah sakit, instansi, kemudian BUMN, gerai-gerai. Di sisi lain, selain mereka membuat produk yang baru pun yang lama kan udah pada rusak. Iya. Nah,
ada perbaikan. Aduh, ini notebook saya sudah kusam, pengen diperbaiki. Ada perbaikan. Yang Itu buat ancaman satu lagi Oh iya. Untuk ancaman, buat perusahaan ini. untuk ancaman sih secara umum ya ketika kita salah menilai sebuah proyek, salah menganalisa sebuah proyek. Misalnya gini, di perhitungan awal HPP 50 juta, ternyata realisasinya itu HPP jadi 70 juta. Kenaikan harga bahan, kemudian bengkak operasional karena misal faktor cuaca. Untuk produk-produk yang nilainya besar itu relatif ada ancaman ke arah situ. Untuk produk yang sedang dan kecil relatif aman sih, relatif aman. Untuk yang besar itu selalu ada wilayah ancamannya itu. Ancaman. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya mungkin Bapak terima kasih ya untuk menyempatkan diri bagi kami Ya. ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah cukup. Cukup, terima kasih. Ya terima kasih Bapak Dede Aka ya, kalau nggak salah ya, ini sosok yang baik lah ya, yang dermawan. Bagi kalian yang lagi nonton video ini, barangkali ada yang lagi ngerintis usaha atau yang punya usaha atau mau jadi pengusaha, nah bisa lah ini dicontoh sosok dermawan kayak ini. Kan tadi udah dibahas mengenai tata cara membangun usaha dari nol sampai akhir, serta SWOT-nya masih ada, tekniknya semuanya udah ada. Bapak barangkali ada pesan dan kesan buat para penonton di rumah? Buat kalian, bagi yang calon-calon pengusaha, jadikan usaha kalian itu solusi bagi diri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Manfaat semakin besar, maka pahala semakin besar, maka hasil semakin besar. Jadi usaha itu nggak melulu urusan untung atau rugi. Untung harus, cuman jangan gara-gara harus untung jadi menghalalkan segala cara. Cari untung juga cari berkah. Itu aja buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya terima kasih buat Bapak ya. Untuk sempat berkontribusi untuk membantu menyelesaikan tugas kami. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Semoga kebaikan dan amal Bapak kepada kami yang sudah dikasih kepada kami, semoga diberi dengan yang lebih bagus. Amin. Ya, sesi wawancara izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.